Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anak, hari ini kita belajar Quran hadis bersama Bu Diana. Hari ini kita belajar Quran surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq artinya waktu subuh ya. Jadi Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Nah, jadi Al-Falaq itu ada 5 ayat. Kemudian surah Al-Falaq menempati urutan surah ke-113 dalam Al-Quran. Di Al-Quran ada berapa surah? Ada 114 surah ya. Surah yang pertama apa? Ayo. Surah Al-Fatihah. Kalau surah yang terakhir surah An-Nas ya. Jadi surah An-Nas itu surah ke-114. Kalau Al-Falaq surah ke-113. Selanjutnya surah Al-Falaq tergolong surah Makkiyah. Kenapa? Karena surah Al-Falaq ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi semua surah yang turunnya sebelum Nabi Muhammad hijrah itu disebut surah Makkiyah. Sedangkan surah yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah itu namanya surah Madaniyah. Surah Al-Falaq diturunkan di kota Makkah ya. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq termasuk mu'awwidzatain. Yo, masih ingat nggak apa itu mu'awwidzatain? Iya, mu'awwidzatain adalah 2 surah untuk meminta perlindungan ya. Jadi kalau kalian sedang dalam ketakutan, sedang dalam khawatir, itu bacalah surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Setiap kali kalian mau tidur ya. Jadi sebelum tidur baca doa mau tidur, baca doa surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq. Untuk apa? Agar kita terhindar dari mimpi buruk ya. Nah, siapa yang kalau malam suka mimpi buruk? Ayo coba diingat kembali. Tadi pas tidur sudah baca doa belum ya? Selanjutnya, nah ini adalah surah Al-Falaq ayat 1 sampai 5 beserta artinya. Coba kita baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, arti dari ayat pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh fajar. Ayat kedua, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ayat ketiga, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat keempat, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Ayat yang kelima, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, itu tadi bacaan surah Al-Falaq beserta artinya ya, dihafalkan ya. Selanjutnya, isi kandungan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq berisi tentang perintah untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah dan juga menjaga sifat yang baik dengan berlindung hanya kepada Allah. Jadi, boleh tidak kita meminta perlindungan kepada selain Allah? Misalnya kita meminta kepada
pohon-pohon besar, penunggu pohon. Boleh tidak? Tidak boleh ya. Contoh lagi, misalnya kita meminta perlindungan pada dukun. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena apa? Karena itu merupakan perbuatan syirik. Ya, syirik itu menyekutukan Allah ya. Jadi, kalau kita berbuat syirik itu termasuk dosa besar. Orang yang berbuat syirik namanya orang musyrik. Nah, kita juga harus menjaga sifat baik kita ya dengan berlindung kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita dihadapkan dengan orang yang jahat, orang yang mau berbuat jahat pada kita, maka bacalah surah Al-Falaq. Nah, itu dia pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya telah mendengarkan penjelasan dari Bu Diana. Anak-anak tetap semangat belajar ya. Jika ada yang kurang paham atau ada pertanyaan, boleh tanya ke Bu Diana ya. Kita akhiri pelajaran pagi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.